speaker Toa pada zaman Nuh. Tentunya kita semua sudah mendengar bagaimana kaum muslim demikian bangganya dengan kitab suci mereka yang menurut mereka merupakan kitab suci yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan terperinci. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam surah 11 ayat 1. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang maha bijaksana lagi maha tahu. Namun sayangnya hanya sedikit orang yang tahu bagaimana ayat-ayat Quran disusun. Dan bahkan lebih sedikit lagi dari kaum muslim yang mengetahui kalau sebenarnya Quran tidak disusun berdasarkan kronologi atau waktu kejadian, ataupun tema ceritanya. Sehingga ketika kaum muslim ditanya berdasarkan apa ayat-ayat Quran disusun dengan rapi, maka dapat dipastikan mereka akan kesulitan menjawab. Sebelumnya dalam video yang berjudul Wahyu Nama Isa, di mana saya sudah membuktikan bagaimana Jibril harus naik turun memberikan wahyu kepada Muhammad karena kelupaan memberitahukan siapa nama bayi yang disampaikan dalam surah 19 ayat 19, dan menceritakan suatu kejadian yang sama dengan cerita yang berbeda. Nah sekarang mari kita lihat cerita tentang Nuh. Dalam video saya sebelumnya yang berjudul Berapa Umur Nuh, yang didasarkan pada surah 29 ayat 14, kita sudah bisa melihat bagaimana sang pengarang Quran telah salah kaprah dalam mencomot umur Nuh. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan video lainnya yang berjudul Cerita Alkitab vs Quran, Berapa Anak Nuh, di mana cerita tersebut didasarkan pada surah 11 ayat 42 dan 43. Kita akan bisa melihat bagaimana Jibril sang penyampai firman harus turun bolak-balik antara surga dan dunia demi menyampaikan cerita tentang Nuh. Surah Hud yang merupakan surah ke-11 dalam urutan dalam Quran, namun diperkirakan merupakan surah ke-52 dalam urutan waktu kewahyuan. Sedangkan surah Ankabut merupakan surah ke-29 dalam urutan dalam Quran, namun dari urutan waktu, merupakan surah ke-85 yang diwahyukan. Dari sini saja kita bisa mempertanyakan bagaimana kitab tersebut bisa dinyatakan tersusun rapi, bila suatu peristiwa dinyatakan dalam pewahyuan yang berbeda. Mengapa Jibril tidak mewahyukan peristiwa yang berhubungan dalam suatu kali jalan? Setelah kita jelas tentang kekacauan penyusunan Quran itu sendiri, mari sekarang kita lihat lebih jelas lagi peristiwa yang menurut kaum muslim diwahyukan tersebut. Dalam surah 11 ayat 42 dan 43 diceritakan bahwa ada satu anak Nuh yang meninggal tenggelam dalam peristiwa air bah. Surah 11 ayat 42 dan 43. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja, yang maha penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Cerita di atas merupakan penggalan cerita ketika saat hujan yang sangat deras turun yang mengakibatkan air bah. Dengan jelas ayat di atas menggambarkan bagaimana besarnya gelombang yang setinggi gunung.
Anda tentunya dapat membayangkan bagaimana suasana saat itu, di mana suara gelombang tang demikian hebatnya ditambah dengan suara halilintar yang tentu tak kalah hebatnya. Namun apa yang terjadi selanjutnya menurut ayat tersebut? Ternyata Nuh bisa berkomunikasi dengan anaknya yang tertinggal jauh di tempat terpencil. Nuh berkata kepada anaknya, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Dan bahkan anaknya pun yang berada jauh di tempat terpencil bisa mendengar panggilan Nuh dan menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Apakah Anda bisa melihat keanehan dalam cerita di atas? Apakah pada zaman tersebut sudah diciptakan speaker toa yang biasa dipakai di masjid-masjid untuk mengumandangkan suara azan, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi? Ataukah pada zaman tersebut sudah diketemukan listrik yang menurut sejarah diketemukan oleh Benjamin Franklin, sehingga speaker toa bisa digunakan? Semoga para kaum muslim bisa melihat bahwa Quran ternyata penuh dengan cerita-cerita dongeng. Dan sudah saatnya bagi kaum muslim untuk menelaah dan mempertanyakan lebih jauh apa yang mereka percayai sejak kecil. Apakah Anda semua masih mau percaya dengan dongeng-dongeng sebelum tidur? Saya mengerti adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk dapat menerima kenyataan bahwa kepercayaan yang telah Anda pegang teguh tanpa sekalipun mempertanyakan kebenarannya tiba-tiba terbukti sebagai dongeng karangan manusia saja. Untuk itu saya undang Anda untuk terus menonton video saya yang lainnya.